Sok paling bersih, Anies nantang mahasiswa Makassar cek rekam jejaknya. Anda dianggap mampu menjadi antitesis dari calon yang akan hadir. Bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Pak Anies, kemarin waktu di DKI itu heboh itu. Rumah-rumah ibadah dijadikan kampanye. Di mana ya? Di mana ya? Kendati banyak ditentang, beberapa masjid di Jakarta masih memasang spanduk untuk menolak salati jenazah yang menjadi pendukung Ahok. Seorang warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan tidak disolatkan di musola dekat tempat tinggalnya dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya? Bangsa ini pernah terjadi pembelahan karena perbedaan pilihan. Anak-anak kecil juga diprovokasi dengan nada kebencian untuk memusuhi lawan. Lihat aja. Saya menggunakan pengalaman di Jakarta, Mbak. Pada waktu itu saya gubernur, 23 janji diterjemahkan menjadi 150 program, dan 150 program itu diterjemahkan dalam ratusan kegiatan. Sehingga setiap dinas harus melaksanakan yang menjadi janji gubernur. Dan apa yang terjadi? Janji itu kemudian delivered, janji itu kemudian terlaksana. Anies bekerjalah lebih baik. Walaupun saya tetap menunggu-nunggu apa yang sudah dia janjikan dalam sekian banyak janji politiknya, yang menurut saya sampai sekarang paling yang terrealisasi baru 4-5%. Tapi nggak apa-apa, rakyat sudah terbiasa menanti, rakyat sudah terbiasa menunggu, rakyat sudah terbiasa mendengar janji, dan rakyat sudah terbiasa diingkari janjinya. Pendukung Ganjar Pranowo punya rasionalitas. Sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas. Buang jauh-jauh itu. Tahun 2017 lalu, waktu pemilihan gubernur, itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Di sini aku bukannya membela Pak Ahok, tapi aku di sini mempertanyakan kenapa anak seumur mereka bisa begitu. Apa sebenarnya yang Anda coba tawarkan dengan kalimat tersebut? Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai. Rakyat Jakarta yang selama ini menunggu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Anies. Mungkin ada yang berjalan, tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya, mana? Seorang presiden terpilih lewat proses pemilu, apa yang menjadi janji ketika kampanye itu hilang di tengah proses teknokrasi. Karena itulah kemarin ketika kami bertugas di Jakarta, Pak, kami belajar proses itu, kami membentuk sebuah delivery unit. Delivery unit ini namanya TGUPP, termasuk anggaran. Bahwa kemudian ada anggaran yang membengkak karena TGUPP-nya bertambah sampai 74 orang kalau tidak salah, boleh dikoreksi. Dengan anggaran yang sekian banyak besarnya itu segala macam, tapi kemudian dia tidak punya relevansi dengan keberhasilan pembangunan, lalu orang mengkritik itu, apakah itu bully? Bukan. Ini namanya TGUPP. Apa tugasnya? Semua janji kampanye itu diturunkan di dalam program teknis yang lalu dimasukkan ke tiap sedinas-dinas yang ada, sehingga dia muncul dalam anggaran di Bapeda, dia muncul dalam anggaran di dinas teknis. Harusnya kan dengan 5 TGUPP, dengan 74 TGUPP, kalau kita pakai logika awam, semakin banyak kepala, semakin banyak hasil yang dikeluarkan dari pemikiran itu, semakin baik dia, harusnya peningkatannya 5 kali sekian kali sampai 74. Kira-kira seperti itu loh. Nah, apakah sedahsyat itu dengan peningkatan sejumlah TGUPP? Ternyata juga tidak. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengingatkan untuk cermat dalam memilih calon presiden di Pilpres 2024. Anies berpesan agar mahasiswa mengecek rekam jejak calon presiden yang akan dipilih.
Hal itu disampaikan Anies saat hadir dalam Indonesian Leader Talk di Baruga AP Petarani Universitas Hasanuddin atau HUNAS di Makassar. Anies awalnya menyinggung penyetaraan ekonomi serta paradigma terkait kesehatan dan pendidikan yang harus diubah. Kalau untuk teman-teman mahasiswa, saya berpesan ikut proses ini. Proses pileg pilpres dan perhatian yang serius, lakukan perbandingan kepada para calon, ujar Anies. Anies mengatakan para mahasiswa harus jeli dalam menilai setiap capres-cawapres pada kontestasi pilpres mendatang. Menurutnya, rekam jejak calon pemimpin harus dilihat dari sudut pandang yang menyeluruh. Bandingkan rekam karyanya, bandingkan rekam gagasannya, bandingkan rekam prestasinya. Dari itu, kita lihat dan tentukan pilihan yang Anda berikan, bebernya. Menurutnya, hasil komparasi yang dilakukan dapat mengatakan pada pemilihan yang tepat tentang sosok ideal yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa mendatang. Bagi Anies, prestasi dari masing-masing capres-cawapres sangat menentukan bagi arah dan perkembangan Indonesia di kemudian hari. Analisa atas perekam-perekam itu semua. Dengan itu kita akan memprediksi mana sosok pemimpin ideal. Kita tahu bahwa yang akan terjadi di masa depan atau yang akan dikerjakan di masa depan bisa dilihat apa yang sudah dikerjakan di masa lalu, ungkapnya. Sebelumnya Anies mengatakan perbedaan harga masih banyak terjadi di wilayah Indonesia Timur. Anies mencontohkan soal harga kebutuhan pokok dan kebutuhan pembangunan. Hari ini kita masih menemukan bahwa harga kebutuhan pokok, harga komoditas pokok untuk pembangunan antara di kota besar dan kawasan timur Indonesia, selisih harganya luar biasa besar. Anda perhatikan mulai dari semen, besi, kebutuhan pembangunan, selisih harganya besar. Air minum saja selisih harganya besar, kata Anies. Itu sebabnya kita menginginkan agenda besar kami ke depan mengintegrasikan perekonomian Indonesia, dan pengintegrasian ini memasukkan unsur mobilitas, memasukkan unsur pendidikan, kesehatan, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada itu terpenuhi. Anies mengakui hal tersebut bukanlah pekerjaan yang ringan, namun dia yakin dengan pendekatan yang ia lakukan dapat memenuhi kebutuhan pokok setiap keluarga di Indonesia. PR ini bukan PR yang ringan, dan kita berharap dengan pendekatan ini maka kebutuhan pokok setiap keluarga terpenuhi. Keluarga bahkan bisa menabung dan harapannya bisa melaksanakan masa depan juga dengan baik, jelasnya. Kita tahu, kemenangan Anies disebabkan karena lawan utamanya yaitu Ahok sedang dalam masalah besar yaitu dituduh melakukan penodaan agama dan sedang diadili. Ahok sebagai keturunan Tionghoa yang beragama Kristen, kedudukannya makin lemah. Dengan demikian, kemenangan Anies bukan karena kekuatan dirinya, namun karena kelemahan lawan. Para pendukung Anies, pelaku pemenangan Anies pada saat itu adalah terutama karena dukungan dari kalangan Islam kota, termasuk kalangan radikal, baik dari HTI maupun FPI. Peran pimpinan FPI Habib Rizik Syihab sangat besar dalam memenangkan Anies. Kini, dua organisasi HTI dan FPI telah dibubarkan, sementara Rizik Syihab hingga kini belum memberikan dukungan secara terbuka. HTI kita kenal sebagai kelompok yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia, dan FPI ingin mendirikan negara syariah Islam Indonesia. Dua kelompok ini jelas anti Pancasila. Pencalonan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta terjadi setelah ia diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anies yang semula adalah pendukung Jokowi kemudian menyeberang ke lawan politik Jokowi yaitu Prabowo Subianto. Bersama Prabowo, Anies kemudian juga bergabung dengan pimpinan FPI Habib Rizik. Hubungan mesra Anies dan Prabowo ternyata tidak lama. Keduanya mulai renggang setelah Prabowo bergabung Presiden Jokowi 2019. Sementara hubungan Anies dan Habib Rizik juga renggang setelah Rizik masuk penjara pada masa pandemi. Dari sekutu Prabowo Subianto dan Habib Rizik, Anies kemudian berpaling dan jatuh dalam pelukan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh. Nama terakhir inilah yang mencalonkan Anies sebagai presiden dan bahkan mencarikan jodoh calon wakil presiden, Caimin.